Jadi kita akan kedatangan 2 anggota DPR, bahkan dia adalah wakil ketua dan kebetulan dapilnya memang di Lu di sini? Iya. Kamu bukannya periksa jemput? Iya Pak. Udah saya cek tadi saya bingung Pak. Kenapa? Kan banyak orang tuh yang mana yang saya jemput. Ya, Ada orang tadi segini. Lah kok segini? Gua lihatnya dari lantai 2 Pak. Ya turun. Iya, turun. Jemput kan gini. Iya, jemput. Ya udah Pak, saya jemput dulu ya Pak ya. Oh ini nih ya, udah dateng ya? Nah ini benar. Selamat malam. Selamat datang Pak Saan Mustafa, Pak Cucu. Halo Bapak. Iya. Kita nimbrung di sini ya, Pak Saan, Pak Cucun. Siap. Kami persilahkan. Wah, bawa apa nih Pak? Sini. Bentar, mohon maaf ya Pak. Bar, ngapain sih lu, Bar? Kandingan Pak, nggak ada spionnya. Jadi apa ini? Kan bisa dibawa Ini ya? dari Pak. Nah ini kan gini bisa dari tadi. Sengaja banget dialingin. Dari Pak Cucun, Pak Saan kan ngirim bantuan juga ke dapil beliau di sini nih. Luar biasa, makasih sekali lagi. Kita ngobrol Bapak-bapak dulu silakan nih. duduk. Lebih baik kita foto-foto dulu gimana? Oh iya, Pak, Ya, nggak apa-apa Penting Pak. foto itu. Penting ya? Oke. Fotonya yang penting. Oke, foto Pak, silakan bisa foto Siapa dulu yang Pak. mau fotoin? Saya sih mau ini foto. Kalau saya nggak bisa Pak, kayak kedokteran, foto ronsen saya bisa. Mau ntar. Saya suka merem-melek kalau di foto. Kenapa? Nggak bisa. Akbar aja foto, Pak. Nggak bisa Pak, saya juga harus masuk dalam foto. Saya selama kegiatan RW nggak pernah masuk foto Pak. Cak. Siapa yang fotoin Saya ini? kan Cak? vlogger, foto, Eca, ada Atau HP-nya. bapaknya tolong fotoin. Jangan. Ini tamunya nih. Bintang tamunya. Nanti deh, nanti aja Fotonya nanti foto-fotonya Pak. aja, ya udah ya. Pak Cucun, Pak Saan, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Ya. Apa kabar Indonesia? Baik juga. Baik juga. Baik. Benar baik ya. Emang ya. Kenapa Pak Cucun bilang Indonesia baik saat ini? Ya, kita lihat bagaimana punya harapan besar di tengah global yang memiliki ketidakpastian. Negara kita selalu survive kok. Oh gitu. Ya, Jadi Indonesia gelap tuh bohongan ya? bohong. Terang kok. Emang Oh, iya. tadi lihat siang nggak terang? Terang. Sekarang juga terangnya ada lampunya Ini soalnya. terang juga ini. Iya. Tanya Pak RW, terang nggak Pak RW? Terang. Oh iya. Pasti Pak RW. Kita lihat tadi siang. Terang. Iya, terang. Iya. Kalau di luar gelap. Iya. Itu tadi dari Pak Cucun, sekarang kalau dari Pak Saan gimana nih Pak melihat kabar Indonesia? Ya, alhamdulillah ya, sampai saat ini ya kalau kita lihat dari beberapa indikator ya, di tengah suasana global yang tidak menentu misalnya ya, ada perang Rusia-Ukraina, Israel-Iran, juga berbagai persoalan Amerika ya, Trump, juga di tengah Indonesia juga kan. Indikator misalnya dari sisi terkait dengan soal pangan ya, dari berbagai apa yang disampaikan bahwa situasi ketahanan pangan kita kan dari waktu-waktu membaik ya gitu kan. Jadi impor beras tertekan dan produktivitas juga naik kan dari sisi sektor ketahanan pangan. Dan sektor ketahanan pangan ketika COVID itu kan penopang utama. Jadi penopang utama ketika kita COVID, pangan penopang utama. Dan sekarang pun di tengah krisis global, pangan kita kan tetap bertahan kuat kan. Ini indikator. Oke, kalau kita bicara soal kesehatan misalnya Pak Cucun, Ya. apa terobosan dari DPR biar fasilitas kesehatan itu merata di seluruh daerah? Karena di kampung kita ini kadang-kadang juga susah warga nyari Ini fasilitas menarik. kesehatan. Kita sekalian laporan sama warga nih. Ya. Jadi Pak Prabowo sekarang punya quick win di bidang kesehatan. Kita tahun 2023 kemarin melakukan revisi undang-undang terkait kesehatan yang dulu anggarannya ada mandatory spending 5% ya. Itu dihilangkan karena apa? Waktu kejadian COVID ternyata kebutuhan anggarannya lebih daripada 5%. DPR dukung. Karena kita unpredictable. Satu saat mungkin ada kejadian lagi seperti COVID, kita butuh anggaran lebih, ternyata dibatasi cuma 5% dari APBN. Ya. Nah sekarang tidak ada mandatory itu. Bahkan Pak Prabowo mencanangkan quick win pertama, pengecekan kesehatan gratis.
upgrading kelas rumah sakit yang tadinya dari kelas D menjadi naik kelas C. Kemudian pelayanan BPJS-nya dengan KRIS itu yang kamar rawat inap yang memberikan pelayanan satu jenis, tidak sekarang kelas B, kelas C. Ini misalkan kan kalau Akbar dirawat di kelas D gitu ya, Pak RW kelas A gitu kan, itu ketidakadilan, benar, ada diskriminasi. Nah, sekarang program kalau kita bicara DPR, semua yang disampaikan oleh mitra kita, para pembantu Pak Prabowo ini menjalankan visi misinya seperti quick win dalam kesehatan. Berapa juta orang yang dikasih pelayanan pemeriksaan gratis. Kemudian juga sekarang sistem deteksi dini penyakit itu, kalau dulu mau kita cek EKG segala macam harus di rumah sakit ngantri. Sekarang di puskesmas itu paskes yang terbawah saja, bahkan bukan puskesmas pembantu, pustu sudah disiapkan alat cek kayak USG. Tugas fungsi negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa itu terlaksana oleh para penyelenggara Harus negara. merata semua, nggak ada kesenjangan sosial. Tidak ada kesenjangan sosial. Iya, seperti itu. Nah, saya juga punya pertanyaan nih. Sekarang ke Pak Saan, mewakili ibu-ibu di komplek ini. Itu kan kemarin rame tuh Pak, ada kasus beras oplosan. Duh, saya jadi takut nih mau beli beras, takutnya udah bayar mahal. Ternyata yang saya dapat setengah-setengah, ada yang premium, ada yang reguler atau yang biasa. Nah, itu gimana sih Pak kasusnya sekarang? Nah, terkait dengan beras oplosan yang sempat viral ya, rame, itu kan pemerintah langsung tangani. Jadi pemerintah langsung tangani, langsung selesaikan, karena beras oplosan ini juga kan merugikan konsumen, merugikan rakyat itu sendiri kan, gitu loh kan. Kita harus pastikan bahwa pemerintah harus bisa memastikan bahwa beras yang bisa didapatkan oleh rakyat itu ya memang beras-beras yang tidak dioplos, beras-beras yang memang memiliki kualitas yang sangat baik kan. Iya, iya. Dan juga selain itu soal UMKM, memajukan UMKM di tanah air. Ini seperti apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan DPR ke depan agar juga bisa membangkitkan kreativitas anak muda saat ini, apalagi di daerah-daerah gitu, Pak Saan? Iya, kan di tengah sektor manufaktur kita agak menurun ya, sektor manufaktur kan gitu kan. Tentu ini kan berdampak terhadap para tenaga kerja. Ya. Pasti ada PHK macam-macam. Nah, supaya rakyat kita, masyarakat kita tetap punya sumber penghasilan, salah satu yang harus kita kembangkan tentu ekonomi kerakyatan, UMKM kan itu kan. UMKM sebagai salah satu sumber pencaharian, sumber daya hidup buat masyarakat kita. Nah, maka dalam konteks ini pemerintah harus terus-menerus menumbuhkan sektor-sektor UMKM terutama yang ada di desa-desa. Misalnya dengan sekarang adanya koperasi merah putih kan itu kan, terus juga Kementerian UMKM terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Ini salah satu upaya untuk menumbuh kembangkan UMKM kita sebagai sumber mata pencaharian nanti rakyat kita. Ini yang terus kita lakukan dan kita dorong terus. Dan harus konsisten ya, Dan Pak, harus ya? konsisten. Mungkin ada pertanyaan dari Pak RW, Pak Ate. Dari warga saya dulu. Dari warga. Kayaknya ada keluhan, silakan. Wah, banyak saya, Pak, Kebetulan keluhan. ada wakil kita di DPR. Nanya bayar, Pak. Bayar kalau nanya. Ya. Bayar. Tapi ntar begitu dia jawab dibalikin. Gratis. Oh, dibalikin. Ntar dibalikin. Ini Pak, saya dari pihak orang yang nganggur 10 tahun ya Pak ya. Dari warga. Itu apa? Nganggur passion. Kerjaan saya rebahan di kasur Palembang terus sampai tengahnya dalam. Nah, jadi gimana soal lapangan pekerjaan Pak? Gitu, karena kan selama ini kita nyari lapangan kerja itu lebih susah daripada nyari lapangan pedal kan Pak ya. Lapangan pedal juga susah juga kan. Iya. Susah juga sekarang. Emang ada yang baru, Pak. Iya. Enggak, udah. Oh, udah. Mau lanjut lagi tadi keluhan warga. Lapangan pekerjaan Pak, gimana Pak biar kita bisa ngelamar kerja tapi syaratnya nggak terlalu banyak gitu. Dulu. Mati.
HP. Nah, aku punya pertanyaan nih, Pak. Bentar, itu ada orang lewat. Ada orang. Ada orang. Ada orang lewat. Pak. Maaf Pak, kalau mau Pak kamera nyalain itu kayak nggak nyala dah. Ada tulisannya. Nih, Iya. Oke, ya emang tiap jam 9. Ada begitu. Iya. Ada warga begitu. Iya. Memang tiap Oh jam ini yang viral. Oh KDI. Bukan. Itu kontes. Iya. Warga kita. Ini memang warga kita, RW kita tuh menggambarkan uniknya di negara kita tuh ada semua, Pak. Benar, Tadi kalau Pak. dilihat dari jauh sih nggak mirip ya. Dari deket makin nggak mirip. Jadi ngapain dia? Pak Saan, permisi. Bapak kesini sukarela kan? Iya. Kenapa? Kan Pak Saan. Paksaan kali asik. Tadi anaknya itu SMA. SMA kelas 3. Anak yang dari mana itu? Anak yang dari istri saya dong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.